tidak lagi diikuti oleh kita. Padahal cara inilah penanaman dasar tauhid yang diberikan Luqman kepada anaknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdiri mungkin sebentar aja kita, Pak ya. Kalau duduk nanti lama. Jadi sebentar saja. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Luqmanu libnihi wa apa kata Allah? Wa la ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi amalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fizaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka an tushrika bi laysa lahu ilmun wa la tuti'huma wa sahibihi huma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilaih summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi dalam surah Al-Luqman itu cukup jelas bahwasanya Luqman menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, yang pertama disampaikan Luqman apa? Wahai anakku, jangan sekutukan Allah. La tusyrik billah. Jangan engkau sekutukan Allah. Itu yang pertama. Kalau sekarang kebanyakan kita, apakah anak kita pernah kita sampaikan, wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah? Pernah Pak? Pak? Diam. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya itu kata Allah kezoliman, kesesatan yang amat besar. Kalau kita sekarang Pak banyaknya bukan itu yang kita tanyakan. Kalau anak kita sudah mulai besar, nak, kamu belajar yang rajin, besok kerja jadi orang ya nak. Emangnya anaknya belum jadi orang? Kan sudah jadi orang. Besok kamu harus sukses duniamu ya nak. Tapi kalau Luqmanul Hakim tidak. Jangan kau sekutukan Allah. Inilah pembahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Judulnya adalah memilih Allah. Jadi kita beri judul tausiah singkat kita adalah memilih Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maklum aja Pak ya, agak capek non-stop. Nah, dari Pekanbaru non-stop duduk sebentar, lantas berdiri lagi. Kalau duduk lama. Pak Suratman bilang berdiri dulu kasih minum sebentar, berdiri lagi kan. Jadi masih goyang mobilnya, masih goyang begini. Iya, karena jalannya jelek, cukup jelek. Sekarang karena musim hujan. Jadi kita beri judul, apa yang kita beri judul pada malam hari ini yang berbahagia ini adalah bagaimana memilih Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan tauhid ini adalah pembahasan dasar, konsep dasar yang hari ini tertinggal. Banyak kita meninggalkan konsep tauhid ini. Salah satunya adalah yang disampaikan Luqmanul Hakim tadi kepada anaknya. Jangan engkau sekutukan Allah. Jangan engkau sekutukan Allah. Konsep dasarnya. Karena mensekutukan Allah adalah susat, kezoliman yang besar.
kita juga sudah menyelesaikan perkara hari ini tidak mensekutukan Allah? Belum tentu, belum juga tentu. Apa contohnya? Kita bahas, kalau persoalan anak tentu persoalan tauhid dulu. Kalau persoalan tauhid berarti rukun Islamnya yang pertama. Apa rukun Islam yang pertama? Apa Pak? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau anak sudah bersyahadat, sudah balik, dia wajib bersyahadat. Seorang yang masuk Islam yang mu'allaq wajib bersyahadat. Lantas syahadat ini yang kadang-kadang kita tinggalkan. Dikala kita sudah menyampaikan, mengatakan, selesai. Tidak. Syahadat itu menyaksikan. Kalau musyahadah berarti menyaksikan sesuatu. Jadi syahadat itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Lantas kenapa kita senantiasa mengatakan bersahadat, kenapa Allah tak masuk ke dalam hati? Dan persoalan. Di saat kita sholat, pas sholat Allahu Akbar, kata imam baca Al-Fatihah. Pas imam baca Al-Fatihah, kita mulai pergi ke ladang. Pas salam selesai timbangan, tahu kita duit sawitnya berapa? Betul tidak? Betul tidak? Betul. Dodos dia sambil sholat sambil dodos. Imam baca Al-Fatihah, dia mulai pergi ke ladang. Waladhdallin, kata imam. Wah, mulai turun tuh sawit. Ya kita kan harus jujur dengan diri kita. Syirik juga, yusrik billah itu kan dua perkaranya. Nyata, zohir namanya. Kalau dulu orang mensekutukan Allah itu dengan apa? Manat wal hubal, Latta, Uzza. Kasarnya. Kalau sekarang sekutu itu ada yang khauf namanya, yang di dalam hati. Dalam hati itu Allah tahu. Innallaha alimun bizatis sudur. Aku tahu apa yang ada di dalam dada. Ini perkara kenapa tak mau kita, kenapa tak mau Allah itu masuk ke dalam hati. Inilah yang kita bahas itu. Penghalangnya adalah syirik. Makanya Luqman dari kecil sudah disampaikan kepada anaknya, anakku jangan kau sekutukan Allah. Seperti itu dia. Kalau dari kecil disampaikan, walaupun si anak bingung, paling tidak dia sudah mendengarkan kata bapaknya. Makanya kalau anak laki-laki diazankan, agar yang pertama dia dengar adalah kalimat tauhid. Kalau perempuan diiqomahkan, agar dia dengar nama Allah yang pertama dia dengar dikala dia melihat cahaya terang. Tak dia mendengar yang lain, yang ia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat kan? Lantas di saat dia mulai besar, sang bapak tidak lagi mengingatkan dia. Mungkin bapaknya juga tidak ingat. Kenapa? Akibat memilih Allah ini, Allah tidak menjadi pilihan. Sebenarnya apa yang kita pilih, Pak, itu yang akan masuk ke dalam hati. Kenapa dulu milih istri kita masuk hati? Kenapa? Kenapa, Pak? Pertama nyaksikan kan? Betul tidak? Kita saksikan dulu, lantas kita pilih, lantas kita pilih masuk ke dalam hati. Allah banyak nih, banyak. Apa kebesaran Allah itu yang kurang kita lihat? Ya kan?
Banyak bagaimana Allah menumbuhkan batang sawit bisa berbuah, tak pernah berhenti berbuah. Itu kebesaran Allah. Apalagi kurangnya Allah. Apa kurangnya Allah? Kebesaran yang mana lagi yang kurangnya Allah itu? Kenapa Allah tak pernah menjadi pilihan? Pak, saya kalau pakai diam begini bubar aja lah kita kan. Iya. Kenapa Allah tak pernah menjadi pilihan? Kenapa? Kurang lagi. Nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah. Tidak kita lihat bagaimana Allah menghamparkan bumi ini, menurunkan hujan, menumbuhkan biji-bijian, menghidupkan kita. Yang mana lagi? Allah tak pernah menjadi pilihan. Apa saja yang tak pernah kita pilih tak masuk ke dalam hati. Yang kita pilihlah yang masuk ke dalam hati. Betul tidak? Betul tidak? Kalau tak kita pilih, Allah masuk tak ke dalam hati? Tidak. Ini perkara kecil tapi efeknya besar. Makanya tak lahir apa? Tak lahir sifat-sifat terpuji kepada yang kita cintai. Pilihan membuat kita mencintainya. Asal apa saja yang kita pilih, pasti ujungnya kita cinta. Ya tidak? Ya. Kalau sudah cinta, jujur tidak? Jujur. Ibu-ibunya tahu dong. Kita akan jujur kepada yang kita cintai. Betul tidak? Seorang bapak dia jujur dengan anaknya. Seorang ibu jujur dia dengan anaknya. Kenapa dia jujur? Karena dia mencintainya. Istri jujur dengan suaminya. Kenapa? Dia mencintainya. Kenapa dengan suami orang dia tak jujur? Dia tak cinta. Kalau istri sudah kurang kejujurannya, berarti sudah ada cinta yang lain. Betul tidak? Betul tuh. Kalau ibu-ibu nampaknya udah kurang cintamu kepada aku nih, tak jujur lagi, berarti ada cinta yang lain. Belum tentu orang, tapi bisa saja kebun, gantinya ladang. Bapak-bapak juga demikian. Kalau udah nggak jujur dengan istrinya, berarti ada yang lain juga. Sama. Iya enggak Pak? Makanya memilih membuat ujungnya mencintai Allah. Makanya ujung dari rukun Islam itu rukun haji. Awalnya apa? Itu kisah Luqman tadi, dari awal sudah disampaikan. Nak, jangan kau sekutukan Allah. Kalau startnya apa? Balik dia sudah mulai diajarkan bersyahadat. Nak, coba kau lihat berapa banyak hebatnya Allah. Mungkinkah engkau memilih Tuhan lain selain Allah? Ujung dari memilih ini cinta kepada Allah. Makanya rukun Islam itu 5. Yang terakhir haji. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa dipanggil? Kenapa ada mabrur? Kenapa diterima? Apanya yang diterima? Apa yang diterima? Awalnya memilih, lantas diterima, ia menjadi cinta. Yang diterima itu cintanya. Makanya coba Bapak lihat dulu, orang yang pulang berhaji di zaman Belanda dulu, pulang menjadi garda terdepan membela agama Islam, menjadi memberontak kepada Belanda, sehingga Belanda bingung. Gelar haji itu Belanda yang kasih Pak. Kenapa dikasih Belanda? 1883. Karena setiap orang Islam yang pulang berhaji memberontak, payah deteksinya. Kasih mereka gelar biar tahu siapa yang memberontak. Sampai hari ini
Haji itu sebenarnya tak gelar, rukun. Kalau kita ada sholat, apakah ada namanya sholat mustafakan gitu? Rukun sebenarnya. Belanda agar mudah mendeteksi orang pulang berhaji ini menjadi pemberontak, dibuat nama, buat gelar. Makanya mabrur. Apa kenapa mabrur? Diterima cintanya. Yang kita cintai, rela kita mati berkorban untuknya. Ya Pak? Lewat musola le setapak sebelah kanan mereka. Rela kan? Kalau yang kita cintai, rela tak kita berkorban untuknya? Rela tidak Pak? Makanya rukun ini sedikit aja kita bahas Pak. Nanti kalau ada pertemuan selanjutnya. Jadi sudah jelas bagi kita bahwasanya syahadat itu adalah memilih Allah. Kalau Allah sudah kita pilih, itulah ujungnya kita cintai. Makanya setelah syahadat itu ada sholat. Sholat itu memuji isinya. Sami Allahu liman hamidah. Isinya pujian saja. Apa yang kita pilih itu yang kita puji, betul tidak? Kita beli motor baru nih. Awalnya kenapa kita beli motor ini yang warnanya seperti ini? Karena kita pilih. Kenapa kita pilih? Karena kita saksikan. Jadi menyaksikan, lantas memilih, lantas memuja. Sholat itu memuja.